Salam, assalamualaikum. Ada quotes yang bilang, if you can design one thing, you can design everything. Nggak literally semuanya, tapi dari design thinking yang lu punya, dari pola berpikir kita sebagai desainer, jangan pernah takut untuk mencoba lini-lini baru di dunia desain. Karena dulu sebelumnya saya juga bukan UX designer, saya dulu graphic designer, tapi tanpa saya sadari sekarang saya ada di sini untuk berbagi pengalaman mengenai UX design. Ya, kalian bisa panggil saya Eja. Saya kerja di Gojek as a UX designer sejak 2015 September, jadi sudah hampir 2 tahun. Waktu itu Gojek belum punya UX team dan saya salah satu yang pertama di UX teamnya Gojek. Dan sampai sekarang akhirnya UX team udah lumayan gede di Gojek dan terus berkembang. Saya dedicated di GoFood untuk mengembangkan produknya dari sisi UX dan UI-nya. Oke, ini dia tim UX kita di Gojek. Di dalam tim UX ini kita ada yang namanya visual team. Visual team itu yang lebih bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi desain di dalam produk Gojek. Di dalamnya juga ada ikonografi dan ilustrasi. Yang menarik di sini, di visual team ini kita ada front end. Jadi ada front end di tim UX design Gojek. Kenapa? Karena ini salah satu strategi kita untuk mempersingkat waktu di dalam development Gojek. Seperti yang kita tahu, timeline di dalam startup itu kenceng banget. Jadi dengan adanya front end itu sangat membantu banget kita untuk deliver ke development di Gojek. Ada juga product team itu yang dedicated di dalam produknya. UX writer itu yang lebih concern untuk, yang lebih fokus untuk menyesuaikan tone bahasa di dalam produk kita. Bisa disebut copywriter sih sebenarnya, tapi di sini dia lebih fokus di UX. Jadi sebenarnya nggak hanya provide bahasa, dia lebih ke memperhatikan tone-nya dan menjaga konsistensi bahasanya juga. Dan juga ada UX research. Itu ini salah satu pahlawan juga di Gojek karena kita mendesain sesuatu di Gojek itu benar-benar based on data. Oke, next. Selain kita mendesain, kita juga main-main di sini di Gojek. Pesan dari saya sebagai desainer jangan lupa untuk main-main juga. Oke, next. Nah ini software-software yang kita pakai di Gojek. Sketch itu kita mendesain di Sketch. Zeppelin itu ketika kita deliver ke developer Zeppelin, tapi sekarang kita mau coba ajak developer untuk mencoba Sketch langsung. Jadi kita dapat mempersingkat waktu dan itu bisa lebih efisien sih sebenarnya. Terus ada Flinto, After Effects dan Principle untuk prototyping, Jira, Trello untuk task management. Kalau desainer lebih banyak pakai Trello sebenarnya. Slack untuk komunikasi, Zoom juga untuk komunikasi, video call, Dropbox, Google Drive, cloud kita, Mixpanel untuk analitik, dan kita pakai Apple. Oke, next. Di sini kita udah mulai bakal ngobrolin tentang pola kerja yang kita lakukan di Gojek sebagai desainer. Bisa gue katakan ada dua pola yang kita lakukan di Gojek, yaitu work inside dan satu lagi work outside. Apa itu work inside? Jadi ini lebih gimana caranya kita bekerja di dalam tim UX itu sendiri. Saya ambil contoh, saya di GoFood. Di GoFood itu ada 3 desainer, saya dari Indo dan ada 2 dari India. Tapi sekarang tinggal 2 karena yang satu diassign ke visual team. Jadi gimana caranya kita bekerja di dalam tim desain ini? Intinya tetap nomor 1 adalah komunikasi. Dan kita menempatkan diri kita sebagai partner. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang rendah. Dan ketika kita menempatkan diri kita sebagai partner, kita akan lebih sadar bahwa kita ini ada di dalam produk dan kita desain untuk kolaborasi membuat sebuah produk. Dan di sana juga dituntut untuk adanya ownership di dalam setiap desainer.
Eh, next. Dan yang lebih penting lagi itu adalah work outside your design team. Jadi kalau kita udah bisa bekerja dengan baik dalam internal design team, yang lebih penting lagi adalah gimana kita bisa mendeliver itu dengan baik dan benar. Karena di startup kita nggak kerja sendiri, kita bakal kolaborasi dengan semua jenis seperti engineer dan segala macamnya. Jadi di sini sebagai desainer kita dituntut banget bisa bekerja dengan baik di luar tim UX kita. Next. Karena apa? Ya, everyone needs a design mindset dan UX is everyone's job. UX itu luas banget dan enggak hanya tanggung jawab desainer. Ketika ya sebagai UX designer tanggung jawab itu ada di kita, tapi kita wajib untuk berkomunikasi dengan orang di luar karena tanpa kita sadari ketika kita ngobrol dan mendapatkan feedback dari orang di luar sana, yang mereka sampaikan itu adalah experience. Dan apa yang kita dapatkan itu juga hasil dari cara mereka berpikir mengenai produk kita. Jadi kita wajib banget untuk komunikasi dengan orang di luar sana. Dan saya bakal ambil contoh di sini adalah ketika kita membangun sebuah produk di GoFood dan salah satunya yaitu untuk saya ambil contoh untuk fitur baru di quarter selanjutnya di GoFood. Oke, next. Saya akan ambil contoh kasus di GoFood yaitu ketika kita mau membuat sebuah fitur baru di quarter selanjutnya. Jadi tahap pertama di dalam produk yang kita buat, biasanya di dalam produk itu ada engineer, ada PMPO, dan ada designer. Ini biasa kita sebut EPD. Nah, di step ini dalam contoh kasusnya kalau kita mau bikin satu fitur baru ya. Jadi step pertama biasanya kita melakukan meeting yang kita sebut kick off meeting. Next. Nah, di kick off meeting ini yang akan kita obrolin adalah ide-ide apa yang masuk dan apa yang bakal kita buat selanjutnya kan. Ide itu datang dari mana? Satu, dari product plan. Jadi ide-ide fitur baru yang masuk dari sisi produk itu bisa jadi berasal dari KPI yang ada di dalam produk itu sendiri. Produk itu contohnya PO, PM, dan SPM. Desain inisiatif itu dari design side. Jadi kalau di GoFood itu kita as a designer punya list di mana kita bikin semua dream kita untuk GoFood. Jadi kita bikin di satu paper itu isinya list-list dream kita untuk GoFood. Jadi kayak list fitur apapun itu. Terus di step ini, di kick off meeting ini, kita gabungin itu semua jadi satu. Itulah yang akan kita bahas dalam kick off meeting ini. Kemudian dari data ini, dari semua ide ini, kita olah lagi based on data. Sebelumnya udah pasti research sudah berjalan sebelum kick off meeting ini. Karena research terus berjalan seiring produk itu ada gitu. Dan tentunya untuk nentuin itu semua kita based on business goal juga gitu. Oke, next. Nah, apa sih yang kita obrolin di kick off meeting? Itu product vision. Semua ide tadi, semua ekspektasi, semua goals kita obrolin, kita brainstorm dan kita obrolin benar-benar intens di sini. PO, engineer, designer, researcher, bahkan ada writer, kita ngobrol bareng di sini untuk matengin ide-ide tadi. Mana yang kira-kira possible, mana yang kira-kira nggak mungkin untuk di next fitur. Setelah kita obrolin ini, tentunya kita harus set priority apa yang kita harus buat di next quarter itu. Gimana sih caranya kita set priority? Yaitu tadi based on data. Kita lihat mana problem yang paling krusial, mana problem yang urgent harus kita selesaikan, dan mana yang dibutuhkan sama user secepatnya. Dan tentunya kita lihat juga dari sisi bisnis goal-nya. Nah, dari sinilah kita bisa nge-set priority apa yang harus kita buat di quarter selanjutnya gitu. Oke, next. Nah, ini semua itu nggak akan berjalan lancar kalau kita nggak tahu untuk siapa sih kita mendesain. Ini fundamental yang harus kita tahu ketika kita
brainstorm bareng dan kita mau membuat suatu produk. Jadi ini contoh ketika kita kick off meeting waktu itu ini di Bangalore. Jadi GoFood biasanya setiap 2 bulan sekali ke Bangalore, kemudian tim Bangalore bakal ke Indonesia setiap bulan 2 bulan sekali. Jadi disinilah kita tahu untuk siapa kita mendesain, maka akan muncul yang namanya empathy. Empathy inilah yang bakal membuat kita tahu apa yang user butuhkan dan apa yang harus kita buat untuk produk kita. Oke, desain proses di sini tahap awal idealnya emang panjang prosesnya, tapi faktanya kalau untuk membuat fitur di GoFood kita nggak bisa selalu dengan step yang full. Contohnya ini, kita mulai dengan wireframe. Wireframe ini based on priority yang kita udah dapatkan sebelumnya gitu. Di wireframe ini kalau di GoFood kita bisa makan waktu hampir 2 minggu lebih, hampir memakan 3/4 waktu dari timeline desain proses kita. Di sini kita bekerja full dengan engineer, dengan PM dan dengan siapapun. Karena proses wireframing ini adalah proses di mana kita matengin flow. Kita juga ngobrolin ke engineer untuk melihat possibility dari tech side, dari sisi tech, dan kita juga ngelihat apakah ini cocok, apakah ini udah pas sesuai ekspektasi dari goals kita itu. Jadi kita matengin banget nih di sini wireframing. Biasanya kalau di GoFood itu kita setiap 1 minggu ada 2 kali review. Review itu bisa dari siapapun yang ada di dalam tim itu. Intinya harus ada tech lead karena kita bakal ngobrolin tentang possibility dari tech side. Kemudian masuk ke UI. Dan UI ini kita nggak hanya mempercantik, tapi UI ini lebih ke kita gimana kita mentranslate experience yang udah kita buat di wireframe tadi, di meeting tadi ke dalam sebuah visual. Jadi jangan pernah kita menganggap UI itu hanya kosmetik. Karena UI inilah yang mentranslate semua itu ke dalam bentuk visual. Karena first sight itu sangat penting untuk UX. Masuklah ke development process. Di sini tugas kita belum selesai sebagai desainer. Kita bakal tetap kerja bareng engineer dan QA. QA itu ketika kita tes, simpelnya ketika kita tes produk kita udah sesuai secara fungsional atau secara desainnya. Jadi kita tetap terus pair sama engineer dan QA ini. Itu biasanya ada di alpha itu sebelum ke production, kita ada tes internal dan tes eksternal. Itu biasanya di alpha ini kita matengin semuanya. Kemudian barulah kita rilis. Setelah rilis, kita akan tetap research. Data yang kita dapatkan dari rilis itu, kita gunakan sebagai informasi apakah desain kita works atau enggak. Gitu. Dan semua data yang masuk itu kita gunakan sebagai informasi dan jangan pernah berkecil hati kalau banyak feedback yang masuk karena ya berarti user itu udah punya ownership dari produk kita gitu. Intinya belajar gitu. Jangan pernah berhenti karena karena ya produk itu selalu berubah dan bisa kita sebut nggak akan pernah berhenti gitu. Dan suatu terikat kita dalam setiap proses itu ya pastinya mungkin jadi bagian untuk merubah dunia gitu. Next. Ini yang udah kita buat di GoFood. Ini prosesnya lumayan panjang, itu dulu GoFood 1.0 dan sekarang next. Kita udah di tahap ini. Ini lumayan panjang prosesnya. Ini udah selesai? Belum. Pertanyaannya di sini adalah are you ready for next iterations? Jawabannya yes. Karena design is a journey. Oke, thank you guys. Buat Kak Reza. Buka aja Bukalapak.